Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai konverter daya. Alangkah baiknya kami perkenalkan diri kami. Saya Yanti Damilia selaku sebagai moderator. Dan rekan saya, Herdi Perdana Sembiring dan Aldi Hezekiel Menurung. Konverter daya. Ada 43 konversi daya atau 4 jenis pemanfaatan energi yang berbeda-beda. Yang pertama dari listrik PLN 220 volt melalui penyarah yang mengubah listrik AC menjadi listrik DC yang dibebani motor DC. Kedua, mobil dengan sumber akumulator 12 volt dengan inverter yang mengubah listrik DC menjadi listrik AC dihasilkan tegangan AC 220 volt dibebani PC. Ketiga, dari sumber PLN 220 volt dengan AC converter diubah tegangannya menjadi 180 volt untuk menyalakan lampu. Keempat, dari sumber akumulator truk 24 volt dengan DC converter diubah tegangan 12 volt untuk pesawat CB transmitter. Kuadran 1 disebut penyarah. Fungsinya menyarahkan listrik arus bolak-balik menjadi listrik arus searah. Energi mengalir dari sistem listrik AC satu arah ke sistem DC. Contoh, listrik AC 220 volt per 50 Hz diturunkan melewati trafo menjadi 12 volt AC dan kemudian disearahkan oleh dioda menjadi tegangan DC 12 volt. Kuadran 2 disebut DC copper atau dikenal juga dengan istilah DC ke DC converter. Listrik arus searah diubah dalam menjadi arus searah dengan besaran yang berbeda. Contoh, listrik DC 15 volt dengan komponen elektronika diubah menjadi listrik DC 5 volt. Kuadran 3 disebut inverter, yaitu mengubah listrik arus searah menjadi listrik arus bolak-balik pada tegangan dan frekuensi yang dapat diatur. Contoh, listrik DC 12 volt dari akumulator dengan perangkat inverter diubah menjadi listrik tegangan AC 220 volt, frekuensi 50 Hz. Kuadran 4 disebut AC ke AC converter, yaitu mengubah energi listrik arus bolak-balik dengan tegangan dan frekuensi tertentu menjadi arus bolak-balik dengan tegangan dan frekuensi yang lain. Ada 2 jenis konverter AC. Berikut adalah tabel sumber energi. Berikut adalah komponen elektrodaya. 1. Dioda. Dioda berfungsi sebagai menyarahkan arus. Kedua, transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyarah, osilator, dan sebagainya. Ketiga, tiristor. Tiristor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar atau pengendali yang terbuat dari bahan semikonduktor. Keempat, triak. Triak berfungsi sebagai pengendali. Kelima, IGBT atau transistor bipolar transilasi gerbang, yaitu berfungsi sebagai saklar elektronik saat dikembangkan untuk menggabungkan efisiensi tinggi dan peredaran cepat. Oke, baik, slide selanjutnya itu ada adaptor, UPS, lampu hemat energi, mesin las listrik, dan oven microwave. Nah, ini mungkin salah satu akan saya bahas, yaitu yang pertama itu dengan UPS. UPS ini banyak digunakan pada komputer, banyak juga di komputer, di perkantoran biasanya digunakan. Alat ini sebagai dari konverter dari AC ke DC. Jadi alat ini sebagai penyimpan daya untuk sementara apabila terjadi pemadaman listrik.
Yang kedua itu lampu hemat energi. Nah, zaman sekarang itu semakin canggih, jadi lampu hemat energi itu yang dalam bentuk LED, tidak lagi berwarna kuning tapi dia berwarna putih cerah. Dan ini dari AC ke DC. Dan banyak juga lampu LED ini sudah menyimpan daya juga. Jadi apabila dia pemadaman listrik, dia masih bisa bercahaya dalam waktu berapa jam. Mesin las listrik dan mesin las listrik ini sekarang banyak digunakan karena tingkat keributannya juga tidak terdengar, beda dengan mesin las yang pada biasanya menggunakan tenaga minyak. Dan mesin las listrik ini sama pengerjaannya, sama sistemnya juga. Selanjutnya ini dari aplikasi pada sistem pembangkit tenaga angin. Itu baling-baling ke generator, ke inverter, baru ke baterai penyimpanan. Sama seperti kerja pada alat rumah tangga lainnya. Namun ini dalam tenaga yang besar. Ini salah satu bagian dari konverter. Selanjutnya itu ada solar panel atau pembangkit tenaga matahari ini. Nah, ini sekarang lagi banyak dikembangkan khususnya pada jurusan teknik elektro atau pada tamatan-tamatan untuk jurusan teknik elektro. Nah, di sini dia pertama menggunakan bahan utama itu solar panel atau solar cell biasa disebut. Nah, ini dia penangkap cahaya matahari. Jadi minusnya di sini dia kalau dia mendung harinya maka daya tangkap solar cell ini akan semakin sedikit. Nah, dan solar cell ini banyak sekarang digunakan pada lampu jalan seperti di jalan tol ataupun di jalan-jalan tertentu. Dan di sini juga menyimpan baterai. Nah, dari baterai ini maka dia kayak seperti dia tanpa menggunakan saklar, dia sudah menggunakan photocell namanya. Jadi alat kontrolnya itu photocell. Apabila matahari sudah terbenam maka lampu itu akan hidup, dan ini DC. Oke, baik, sampai di sini mungkin presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.